Raga, episode 15 dan 16, cerita bersambung. Aira tidak berhenti bersenandung. Ia masih setia muter-muter pulpennya di atas meja. Kejadian tadi pagi benar-benar membuatnya senang bukan kepalang. Gadis itu yakin sekali bahwa masih ada peluang untuk dirinya mendapatkan hati Raga. Oh iya, kelihatannya lagi seneng banget habis menang undian. Aira memutar kursinya, tersenyum kecil sembari menggeleng. Di, sakit lo ya. Vio meletakkan punggung tangannya di dahi Aira, memeriksa apakah sahabatnya ini demam atau tidak. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Lo kenapa kemarin nggak masuk? Bukannya ayah udah izin ke Ibu Anggun? Vio mengendekkan bahunya. Nggak tahu. Tubuh Aira mendadak kaku. Seingat dia ayahnya sudah mengirim surat pada Bu Anggun. Jika Vio sudah bertanya demikian, maka Aira harus menjawab apa? Ra, sepupu yang di Bandung nikah, makanya aku kemarin gak masuk. Astagfirullah, maaf ya Allah, Aira bohong lagi, batin Aira. Vio menyipitkan matanya curiga, kemudian menunjuk hidung Aira. Yang nikah itu sepupu lo atau lo? Dek, Aira membasahi bibirnya yang kering. Maksud kamu, siapa tahu aja ya kan, kemarin lo yang nikah, makanya gak masuk sekolah. Vio menaik turunkan alisnya, berusaha menggoda Aira. Vio tidak tahu saja, kini gadis di hadapannya ini tengah menahan gugup setengah mati. Kamu tahu apanya? Hahaha, tanya Vio pecah. Ia tidak kuat melihat wajah Aira yang mulai memerah seperti kepiting rebus. Yaelah, gue bercanda kali Ra. Sekelas juga udah tahu kok kalau kemarin lo izin, bokap lo udah ngirim surat ke Bu Anggun. Aira menghembuskan napas panjang, ia sempat panik barusan. Lo kenapa sih kayak panik gitu? Ada yang salah sama ucapan gue barusan? Maaf deh. Enggak kok, ya udah aku mau lanjut ngisi jurnal dulu. Oke, Vio kembali ke bangkunya, tersenyum penuh kemenangan. Tanpa lo cerita, gue bakal tahu apa yang terjadi sama Lora, cepat atau lambat, batin Vio. Pagi semua, teriak Baby dengan semangat. Pagi juga Baby, teriak anak kelas tak kalah semangat. Gue ada hot news nih, hot banget. Baby menjerit-jerit di depan papan tulis, membuat Viola dan Aira menutup wajahnya dengan buku tebal, menahan malu. Lebih hot dari lo nggak? Wah, apa tuh? Apa Beb? Lo open BO. Wow, Baby akhirnya laku juga mulut lo semua tidak berakhlak ya, cetus Baby sambil melempar tatapan tajam pada beberapa murid lelaki yang sedang nongkrong di bangku pojok belakang. Yaelah, apaan sih Beb, cepetan deh, lo kebanyakan basa-basi tahu nggak? Iya, Vio galak banget Kia yang sedari tadi berjalan di belakang Baby mulai kesal. Lebih baik ia saja yang menyampaikan informasi ini. Jam pertama belum sempat menyelesaikan ucapannya, Baby sudah terlebih dulu membekap mulut Kia. Lo bandel banget sih Ki, udah diem biar gue aja yang jelasin. Tangan lo bau terasi, jauh-jauh sana dari gue, malas gue sama lo. Kia berjalan menuju bangkunya, meninggal Baby sendirian di depan kelas. Ngambekan kayak perawan. Hey Baby, jadi apa hot newsnya? Jam pertama sampai jam ketiga kita jam kos, guys. Guru-guru pada rapat. Wow, asik nih, sorak sekelas heboh. Anak IPA jam kos. Di kejadian yang sangat langka. Mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Kantin mau nggak? Ajak Vio. Boleh dong. Ayo, lagian tadi pagi gue belum sarapan. Tuh anak curut pagi-pagi udah nongol depan rumah gue, ngajak berangkat bareng. Tunjuk Kia pada Baby yang kini sedang tebar pesona di depan kelas. Akhirnya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Baby yang begitu aktif. Kalian dulu ajan ya, aku mau ke ruang OSIS dulu, soalnya ada beberapa laporan yang harus aku kasih ke Pak Adi. Aduh iya deh, iya, Ibu Sekretaris sibuk banget nih. Ya udah kita duluan ya Ra. Iya, nanti aku nyusul. Kalian mau kemana? Teriak Baby pada kedua sahabatnya. Neraka, ikut lo. Ya kali, ikut Baby memasukkan ponselnya ke dalam saku. Beb, udah lo save belum? Tanya Ana. Baby menepuk jidatnya lupa. Video TikTok yang barusan ia buat bersama Ana belum disimpan. Nanti deh kita buat ulang. Sekarang gue mau nyusulin Kia sama Vio dulu ke neraka. Goodbye Ana. Selanjutnya,
Flashback on. Tiap hari kita berangkat bareng, tapi lo gue turunin di sini. Nggak boleh protes. Iya, pulangnya gimana? Ya tetaplah, lo harus jalan ke sini. Jarak dari sekolah ke halte kan, dekat. Lo harus ada di sini 5 menit sebelum gue. Gue orangnya nggak suka nunggu. Kalau gue udah sampai di sini dan nggak nemuin keberadaan lo, lihat aja bakal gue tinggalin lo. Kalau dalam 5 menit kamu belum jemput aku di halte gimana? Ya tunggulah. Yang nggak suka nunggu itu kan gue. Lo nggak usah ikut-ikutan. Aira mengulum senyumnya. Iya, aku tadi cuma bercanda kok. Nggak lucu. Lo nggak cocok jadi pelawak. Terus cocoknya jadi apa? Istri gue. Mampus. Raga salah ngomong. Maksudnya lo itu kan istri gue. Ya diam aja, gak usah jadi apa-apa. Astaga, kenapa Raga mendadak jadi salting seperti ini? Sana turun, gue gak mau dihukum lagi kayak kemarin-kemarin. Aira menyodorkan tangannya pada Raga. Apaan? Uang? Kan udah gue kasih tadi pagi sebelum berangkat. Cewek matre lo ya. Tak mempedulikan umpatan pria itu, Aira langsung mengambil tangan kanan Raga yang sedang memegang kemudi ya. Mencium punggung tangan suaminya. Salim gak? Entah aba-aba dari mana, Raga mengecup pucuk kepala Aira. Lama, cup. Aira menahan tawanya. Kamu keinget akad ya? Buru-buru Raga memalingkan wajahnya. Sungguh ia sangat malu sekarang. Cepetan turun. Hahaha, iya suami, garang banget sih. Raga mengacak rambutnya frustasi. Sungguh ia kelepasan. Raga berjanji dalam hati tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti barusan. Sial, kerasukan apa gue pagi ini. Flashback off. Bengong mulu awas kesambat. Raga menyeruput es kopi susu yang ada di atas meja. Yelah, kutub es. Kalau ditanya malah diem aja. Raga menyatukan alisnya. Emang lo nanya apa? Kata-kata lo barusan gak mengandung unsur pertanyaan sama sekali. Tampaknya Satria sudah mengusik ketenangan Raga. Mampus lo, Raga jadi serem kan? Gara-gara lo Sat. Diam lo pada, ucap Satria pada Kenan dan Bastian yang kini memandangnya fokus pada Raga. Yaelah enggak, santai dong, ngegas mulu. Gue mau pesan makanan, kalian mau apa? Tanya Bastian. Gue mau es teh aja deh, masih kenyang gue. Gue samain kayak Satria aja. Oke, lu mau apa ga? Raga mengangkat segelas es kopi susu yang masih penuh. Oke, lu ngerti Bas, dia ngomong apa? Tanya Satria sedikit berbisik. Dia bilang es kopi susunya masih penuh, jadi gak perlu gue pesanin. Nanti kalau pengen dia bisa pesan sendiri. Buset, cuma ngangkat gelas doang jawabannya panjang banget. Ujar Satria menatap Raga takjub. Bastian beranjak dari kursinya, berjalan menuju kedai pada pedagang yang sudah mulai ramai oleh pembeli. Lo kenapa kemarin gak masuk gak? Tanya Kenan. Izin apa? Kini Satria yang bertanya. Kepo. Lo izin apa gak? Sepupu gue nikah. Giliran Kenan yang nanya dijawab. Kalau gue yang nanya mulut lo julid banget asyuk. Kesal Satria. Nikah di mana? Bandung. Vio duduk di belakang mereka. Ia tidak tuli. Telinganya cukup peka untuk mendengarkan obrolan ketiganya dari awal. Kia dan Baby sedang pesan makanan. Aira sepertinya masih sibuk dengan urusan OSIS. Alasannya kok bisa samaan ya? Kayaknya sebentar lagi gue bakal nemuin jawabannya. Gumam Vio. Parah rame banget tuh anak IPS tuli kali ya. Disuruh ngantri malah nyerobos. Sakit banget badan gue anjir. Sempit-sempitan kayak barusan. Omel Baby menarik kursi di sebelah Vio. Kayaknya kita ke kantin di waktu yang salah deh. Ternyata semua guru pada rapat. Gue kira guru mapel kita doang. Parah mana pada jam kos semua. Adik kelas yang biasanya istirahat 1 jam setelah kita malah jadi barengan kini. Timpal Kia. Mana pada barbar semua kayak anak IPS. Satria kelilipan seperti ada yang membicarakannya. Sekelas ia mendengar nama IPS disebut-sebut. Pria itu menoleh, matanya berfokus pada seorang gadis yang sedang mendumil tidak jelas. Lu ngomongin gue ya? Baby yang merasa dipanggil pun mendongakkan kepalanya. Apaan sih? Gue lagi ngomongin anak IPS, bukan ngomongin lo. GR banget lo najis.
Ya sama aja, gue anak IPS, mau lo apa? Anak IPS ternyata, pantesan gak punya sopan santun. Baby tersenyum remeh. Ngomong apaan lo barusan? Hahe. Lo pikir gue anjing? Mirip. Ngomong apaan lo? Sini biar gue kasih cabe mulut lo. Lu tuh kayak cabe. Kurang ajar banget lo ya, beraninya cuma sama cewek, ujar Baby melempar kasar sendok yang sedang ia pegang. Satria bangun dari kursinya menatap Baby tajam. Ngapain gue harus takut sama cewek jadi-jadiin kayak lo? Enggak banget. Lo itu Kia yang mengetahui perdebatan ini tak akan menemukan titik terang, mulai meralai keduanya sebelum terjadi jambak-jambakan seperti di film yang biasa ia tonton. Udah Beb, nggak bisa gitu dong Ki, ini cowok mulutnya harus dikasih pelajaran. Yaelah, sini bimbing mulut gue ke jalan yang lurus, tantang Satria dengan angkuhnya. Ih loh, Beb udah diem, ujar Vio tenang. Ia yakin setelah ini Baby akan menuruti ucapannya. Tapi kan Beb, Vio masih menggunakan suara andalannya. Iya. Baby menunjuk Satria dengan jari tengahnya. Dan lo, banci, ingat urusan kita belum selesai. Kenan menahan tawa, baru kali ini ada gadis yang berani menyebut Satria banci. Gadis itu belum tahu saja bagaimana ketika Satria menunjukkan wujud aslinya. Oke, siapa takut? Vio melihat ke arah pintu kantin. Di sana ada Aira yang sedang berbincang dengan seseorang. Itu Aira, gue susulin aja kali ya, keburu makanannya dingin, ujar Vio yang mendapat anggukan dari kedua sahabatnya. Memang kalau urusan makanan Kia dan Baby tidak ada tandingannya. Bruk, astagfirullah, aku nabrak orang lagi, tapi kok nggak mental kayak kemarin. Semoga bukan Raga ya Allah, gumam Aira. Ia mengangkat kepalanya, matanya melotot terkejut. Di hadapannya berdiri seorang gadis cantik dengan rambut kuncir kuda yang tengah tersenyum kepadanya. Halo Kak Aira, sapa gadis tersebut sambil memeluk Aira erat. Kak Aira ditanyain sama Mama, kapan mau main ke rumah? Mama udah kangen banget katanya. Aira masih terpaku di tempatnya, menatap tak percaya pada gadis yang kini sedang memeluknya. Raina, kok bisa ada di sini? Raina melepas pelukannya. Pindah sekolah disuruh papa, hehehe. Hah? Iya, katanya supaya bisa ngawasin Kak Aira sama abang. Kalau udah nanti Aira harus laporin ke papa. Hah? Aira membekap mulutnya sendiri. Sungguh ia tidak bisa membunyikan keterkejutan ini. Kenapa Kak? Santai aja kali. Aku bukan tukang ngadu kok. Ra, lo ngapain di sini? Ayo makan. Via menghampiri Aira berdiri di sebelahnya. Loh, ini siapa? Tanyanya ketika menyadari kehadiran gadis yang tak ia kenal. Hai Kak, kenalin, nama aku Raina, murid baru kelas 10 IPA 3, ucap Raina memperkenalkan diri. Hai Raina, kenalin nama gue Viola, sahabatnya Aira. Kalian saling kenal? Tanya Vio. Ini aku. Sepertinya Raina peka. Ia yakin sekali kakak iparnya ini belum menceritakan apapun soal status barunya kepada Vio. Aku sepupunya Kak Aira dari Bandung. Oh, jadi ini yang kemarin nikah. Vio menahan tawa dalam hati. Oh, ya udah, Kak Aira, Kak Vino, aku balik duluan ke kelas ya. Udah kenyang banget nih. Iya, hati-hati Raina. Saat Raina melewati Vio, ia tak sengaja melihat name tag yang terpasang di seragam Raina. Raina Aditama, kayak pernah dengar. Selanjutnya, bunyi bel yang begitu nyaring membuat seluruh warga sekolah bersorak senang, mulai dari murid hingga para guru yang usianya sudah setengah abad. Mereka membawa ranselnya masing-masing, berdesakan guna mencari jemputan. Ada yang menaiki angkutan umum, mengendarai kendaraan pribadi, juga berboncengan bersama pasangan. Seluruh kelas pulang di jam yang sama, membuat Aira harus menunggu beberapa menit sampai sekolah kembali sepi. Lo pulang sama siapa, Ra? Tanya Kia ketika mereka sedang berjalan di koridor. Dijemput sama Pak Kardi, seperti biasa, ujar Aira tersenyum menatap ketiga sahabatnya. Ya Allah, maaf jadi bohong lagi kan? Tumben belum dijemput, biasanya Pak Kardi sudah standby di gerbang. Macet mungkin Beb, tanpa disadari ucapan Kia barusan dapat mewakili jawaban Aira tanpa harus berbohong lagi. Kalian pulang bareng? Iya nih, Baby mana bisa jauh-jauh dari gue, Ra. Najis lo, mau nebeng gak, Ra? Aira nampak berpikir sejenak, memikirkan alasannya masuk akal. Ia tidak mau berbohong lagi. Enggak deh, rumah kita juga enggak searah, takut merepotkan, hehe.
Oh iya, ya udah deh kalau gitu kita duluan ya. Dah. Kamu nggak pulang, Vi? Tanya Aira pada Vio yang kini sedang duduk bersamanya di bangku dekat lapangan. Ya enggak lah, gue nunggu lo sampai dijemput. Khawatir gue kalau sampai lo digangguin lagi sama Bianca. Nggak apa-apa kok, kalau kamu mau pulang duluan, aku bisa jaga diri. Lagian Bianca kayaknya udah pulang deh. Yakin lo nggak apa-apa? Via tahu jika Aira merasa risih ketika ia mendesaknya agar mau ditemani menunggu jemputan. Iya nggak apa-apa. Aira mengantar Vio menuju parkiran. Vio mulai menghidupkan motor ninja kesayangannya. Ya udah kalau gitu gue duluan, Rah. Jaga diri. Iya, kamu hati-hati di jalan. Pelan-pelan aja bawa motornya. Siap, bos. Aira melambaikan tangannya pada Vio yang mulai menjauh dari sekolah. Alhamdulillah aman. Aira melirik jam tertera pada layar ponselnya. Mampus telat, pasti bapak negara ngamuk nih. Aira berlari sekencang mungkin menuju halte. Napasnya terengah-engah. Ia bersyukur karena Raga tidak meninggalkannya. Lo telat 2 menit. Dari mana aja sih? Tadi masih banyak teman-teman. Gak mungkin aku langsung ke sini. Alasan, untung gue masih punya hati. Kalau enggak gue udah tinggalin lo di sini. Ujar Raga yang mulai melajukan mobilnya. Kamu masih punya hati? Masih lah, berarti bisa jatuh cinta dong. Ucap Aira yang kini matanya fokus menatap Raga yang sedang menyetir. Gak jelas lo. Selanjutnya, Gak, yuk makan malam. Udah siap nih, ujar Aira mengetuk pintu kamar Raga. Entah apa yang suaminya itu lakukan di dalam. Sudah hampir setengah jam dirinya menunggu. Ceklek, Raga berjalan menuju meja makan, tentu dengan wajah datarnya. Oh iya enggak, aku boleh ngomong sesuatu. Gue paling benci kalau lagi makan ada suara. Aira menutup bibirnya rapat-rapat. Jadi ini alasan Raga tidak berbicara saat makan malam di rumahnya waktu itu. Tidak mungkin juga kan Raga marah-marah di sana. Selesai membereskan meja makan, Aira mulai mencuci piring kotor. Gak, apa? Raga masih fokus dengan ponselnya. Kamu tahu Raina pindah sekolah ke SMA Akasa. Raga terdiam lama, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Kata siapa? Tadi waktu di kantin aku ketemu dia. Aira sengaja tidak menyebut alasan mengapa Raina pindah sekolah. Ia yakin sekali Raga pasti akan marah besar pada mertuanya. Ngapain dia pindah? Aira menggeleng. Ya udah nanti bisa biar gue aja yang nanya langsung. Mau kemana? Tanya Aira pada Raga yang mulai bangkit dari sofa. Kamar. Jangan lupa sholat isya ga? Tak menghiraukan ucapan Aira, Raga berlalu begitu saja memasuki kamarnya. Selamat malam ga? Hari demi hari berhasil Aira lewati sebagai istri. 2 hari yang lalu orang tuanya beserta Bang Jovi sudah berangkat ke Jerman. Aira rasa semakin hari sifat Raga semakin cuek saja. Bukan gombalan manis yang ia dapatkan, melainkan segala cacian yang Raga lontarkan padanya. Aira kira segala ketulusan yang selama ia tanam akan segera berbuah manis. Nyatanya hati Raga sekeras batu, sangat sulit untuk ditaklukkan. Are you okay, Ra? Kenapa Ki? Aira tersadar dari lamunannya. Akhir-akhir ini gue sering lo lihat ngelamun. Lo kenapa? Ada masalah? Cerita ke kita, Ra, ujar Vio yang mendapat anggukan dari Kia dan Baby. Apa karena orang tua lo dan Bang Jovi? Aira tersenyum pada ketiga sahabatnya. Entahlah, ia bingung akan menjawab apa. Fakta yang harus diungkapkan sangat tidak masuk akal. Aira galau karena Raga. Tidak mungkin kan ia bercerita masalah pribadi pada ketiga sahabatnya. Raga sendiri yang melarang Aira untuk melakukan itu. Awas aja kalau lo sampai ceritain ke orang-orang status kita yang sebenarnya. Gue pastiin hidup lo akan jauh menderita dari ini. Aku gak apa-apa kok. Kalau gak apa-apa ya dimakan dong mie ayamnya. Keburu dingin tuh. Aira tidak nafsu makan, tetapi ia tidak mau merepotkan teman-temannya lagi. Aira mulai masukkan sesendok mie ayam ke dalam mulutnya. Mata Aira terkunci, hatinya berduyut sakit melihat pemandangan Bianca yang sedang duduk di pangkuan suaminya, Raga. Aira menahan kristal bening yang akan segera jatuh di pelukan matanya. Mata mereka sempat beradu. Raga langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aira bangkit dari kursinya. Aku ke kamar mandi dulu ya, ucap gadis itu sambil memaksakan senyumannya. Aira masih bisa
terlihat pura-pura kuat di depan sahabatnya, Vio. Vio tahu senyum yang barusan Aira tunjukkan adalah senyum penuh luka. Ia bisa melihat itu semua. Tidak tahan lagi, Vio mengejar Aira yang sudah berlari meninggalkan kantin. Gue juga kebelet nih, kalian dilanjut aja makanannya. Selanjutnya, air matanya tidak dapat lagi dibendung. Apa yang dikatakan Raga ternyata memang benar. Aira adalah gadis yang cengeng. Ia kembali menelan air ludahnya, menepuk darinya sendiri, berusaha meyakinkan bahwa dia adalah perempuan yang kuat. Air mata Aira terlalu berharga jika dihambur-hamburkan hanya untuk menangisi pernikahan ini. Keluarin aja nggak apa-apa di depan gue, lo nggak usah pura-pura lagi ya. Akhirnya memandang cermin di hadapannya. Ia melihat Vio berdiri di belakangnya. Vio, ini aku barusan. Apa kelilipan? Nggak ada orang kelilipan sampai sesegukan gitu, Ra. Vio berjalan mendekati Aira, memegang pundak sahabatnya. Nyonya Aditama. Tubuh Aira menegang. Vio bilang apa barusan? Aira tak salah dengarkan. Dari mana Vio bisa tahu? Udah gak usah kaget gitu, gue udah tahu semuanya. Lo gak perlu nutup-nutupin hal ini dari gue. Kamu tahu dari mana, Hi? Astaga, kok nangis lagi sih? Udah dong Aira sayang, nanti gue ceritain semuanya. Janji. Iya janji. Vio menarik Aira ke dalam pelukannya. Lo tahu gak sih, gue ngerasa jahat banget sebagai sahabat, ngebiarin lo nanggung beban seberat ini sendirian. Kenapa lo gak ceritain ke kita dari awal, Ra? Aku takut. Takut apa? Takut kita bertiga jauhan lagi. Aira mengangguk kecil dalam dekapan Vio. Astaga, Raga gak sepenting itu lah kali buat kita. Apa jangan-jangan Raga anjing itu ngancam lo juga. Aira melepas pelukan Vio. Vio jangan ngomong yang aneh-aneh tentang Raganya. Aira, astaga, teman gue bucin banget sekarang. Aira mencebikkan bibirnya kecil, merengut kesal melihat Vio yang kini asik menggodanya. Lihat aja lo enggak, gue akan patahin leher lo kalau lo masih berani nyakitin Aira. Janji Vio dalam hati. Vio sudah menceritakan semuanya pada Aira, mulai dari ia yang selalu mengikuti mobil Raga hingga sampai ke apartemen. Juga menanyakan pada satpam di sana mengenai hubungan keduanya. Gue dari awal ngerasa ada yang gak beres sama lo, Ra. Apalagi lo bilang izin ke Bandung karena sepupu nikah. Alasan lo sama persis kayak alasan Raga yang gue denger di kantin. Soal Raina anak kelas 10 yang katanya sepupu lo. Dia adiknya Raga kan, Raina Aditama. Aira menganggukkan kepalanya sekali. Via menghembuskan napas berat. Lo gak perlu menyembunyikan semua ini dari kita, Ra. Apa untungnya sih? Aira menengok kanan kiri, memastikan bahwa tidak ada yang menguping pembicaraan mereka. Raga gak ngizinin karena pernikahan ini, iya. Ya udah gak apa-apa, mungkin demi kebaikan lo juga. Raga pernah kasar sama lo. Aira tidak mungkin membongkar aib suaminya sendiri. Sudah menjadi tanggung jawab Aira untuk menjaga nama baik Raga. Enggak kok, cuma ya gitu, Raga dingin banget orangnya. Jawab Aira setengah berbohong. Kasih tahu gue kalau Raga macem-macem sama lo. Oh iya, Ra, apa lo nggak mau ngasih tahu hal ini ke Kia dan Happy Baby? Aira memejamkan matanya. Raga pasti akan marah besar jika tahu dirinya telah membocorkan status mereka. Cukup Viola saja yang tahu. Urusan Baby dan Kia biar waktu saja yang akan menjawabnya. Nanti aja, Vi, aku masih belum siap. Ya udah nggak apa-apa, gue juga nggak akan maksa kok. Semua keputusan ada di tangan Nyonya Aditama. Ucap Vio setengah berbisik, takut ada oknum lambe turah yang menguping. Vio jangan kayak gitu. Aira berusaha menyembunyikan seburat merah di pipinya. Aizia bucin, digoda dikit langsung salting. Selanjutnya, setelah selesai mengunci piring kotor bekas makan malam, Aira berniat kembali ke kamar untuk menyelesaikan laporan OSIS. Namun langkahnya terhenti kala mendengar bel apartemen berbunyi. Gadis itu membuka pintu apartemennya. Ia terkejut begitu mendapati mertua dan adik iparnya berdiri di depan pintu dengan senyum secerah matahari. Kejutan! Teriak keduanya seraya menerjang Aira dengan sebuah pelukan. Mama, Raina,
Halo menantu mama, aduh mama kangen banget nih sama Aira, udah lama ya kita nggak ketemu. Sama Aira juga kangen sama mama. Sania mengusap pelat bahu Aira, matanya menelisik ke dalam apartemen. Kamu sendirian aja nah, Raga mana? Raga ada kok di dalam. Ayo masuk, nggak enak kalau ngobrol di depan pintu. Siapa yang datang, Rah? Tanya Raga keluar dari kamarnya hanya mengenakan celana pendek selutut dengan atasan kaos berwarna hitam. Sepertinya pria itu baru saja selesai mandi. Mama, Raina, kalian ngapain kesini? Kamu itu apa sih bang? Salim ke, peluk ke, mama ke? Kok malah nanya kayak gitu? Kamu pikir mama mau maling di sini? Raga merotasikan matanya. Padahal dirinya bertanya baik-baik, namun selalu saja Sania merespon ucapannya dengan nada tak bersahabat. Mama mau makan apa? Biar Aira masakin. Nggak usah Ra, sebelum kesini Mama sama Raina udah makan kok. Sengaja supaya nggak ngerepotin kamu. Nggak ngerepotin kok Ma, ya udah Aira bikin minum dulu ya. Setelah Aira pergi, kini di ruang tamu hanya ada Sania dan Raga. Rania ikut ke dapur untuk membantu kakak iparnya. Gimana hubungan kamu sama Aira, Bang? Raga tak mengubris pertanyaan yang sang mama. Jari-jari sibuk mengetik sesuatunya di ponsel. Bang, hubungan kamu sama Aira gimana? Tanya Sania lagi. Memang bertanya pada Raga tak cukup jika hanya sekali. B aja. Jawab Raga jujur. B aja, baik-baik aja maksudnya. Bosen. Sania melempar batal sofa ke arah muka pria itu yang benar kalau ditanya sama orang tua. Kuala tahu rasa. Mama apaan sih? Tadi disuruh jawab, udah Raga jawab malah dilempar pakai bantal. Jawaban Raga emang salah banget bang. Salah di bagian mananya mah? Raga bosan sama Aira. Raga bosan harus tinggal berdua sama dia di apartemen ini. Raga juga bosan sama pernikahan ini. Bosan semuanya nggak jelas. Raga meletakkan ponselnya di atas meja. Kalau mama nyuruh Raga jawab hal yang bisa bikin mama senang, Raga bakal diam. Tapi kalau mama pengen Raga jawab jujur, Raga bakal bilang kalau pernikahan ini membosankan. Gak ada gunanya ngobrol sama kamu nggak, mama? Kak Aira bikin bolu nih. Raina datang bersama Aira membawa minuman beserta beberapa cemilan. Serius, bolu apa sayang? Bolu pisang, mama suka. Enak banget nih, kamu bikin sendiri. Iya mah, Aira baru belajar bikin bolu. Kemarin sempat telepon sama bunda buat nanya resepnya. Hehehe. Abang mau nggak? Tanya Raina pada Raga yang kembali sibuk dengan ponselnya. Makan aja, abang udah kenyang. Rah, kamu kalau masak banyak nggak usah dikasih Raga, kirim aja ke rumah mama ya. Kalau dia pengen makan kasih garam sama kecap aja, Ra. Ujar Sania menatap sinis putranya. Abang, papa lagi ada tugas kerja di Makassar. Mama suka kesepian. Kan ada Raina mah. Raina suka nginep di rumahnya temennya. Nggak. Waktu mama bilang mau kesini, dia langsung maksa pengen ikut. Sindir Sania pada putrinya. Iya, maafin Raina deh, mah dibahas mulu. Aira hanya memperhatikan obrolan ketiganya, tak berniat ikut campur hingga suara Sania berhasil membuat Aira tersedak air ludahnya sendiri. Malam ini mama sama Raina nginep di sini ya, ga? Kak Aira kenapa? Buru-buru Aira meminum orange juice di hadapannya. Enggak apa-apa kok. Boleh kan Rah, mama sama Raina nginep di sini. Aira menoleh ke arah Raga meminta persetujuan suaminya. Raga mengendikan bahunya membuat Aira semakin gugup. Bagaimana tidak, semua barang Aira berada di kamar tamu. Bisa-bisa mertuanya mengetahui kepura-puraan mereka selama ini. Coba mama tanya sama Raga aja. Ini kan apartemen Raga kepala keluarganya. Aira setuju kok kalau mama sama Raina mau nginep di sini. Jadi makin rame pasti seru he. Raga menahan tawanya. Di saat seperti ini Aira masih bisa bersandiwara. Gimana bang, boleh nggak? Ya udah kalau Aira setuju ya aku juga setuju. Dek, jika di jawaban Raga seperti itu lebih baik dari awal ia diam saja. Tak perlu menyetujui ucapan mertuanya. Ya udah kalau gitu Raina ke kamar duluan, udah ngantuk banget. Oh iya
Raina, di dalam sana ada barang-barang Aira, biarin aja, jangan dipindahin, ucap Raga tenang. Namun berhasil membuat wajah Sania memerah, menahan amarah. Kenapa mah? Tanya Raga tetap santai. Kalian pisah kamar. Baru saja ingin menjawab, Raga sudah terlebih dulu menyela ucapan Aira. Aku takut kebablasan mah kalau tidur siang di kamar Raga. Kalau udah jam malam tidur di kamar masing-masing. Emang mama mau aku jebolin anak orang sebelum waktunya? Sambung Raga membuat wajah Aira tunduk malu. Ya udah, mama juga ke kamar kalau gitu. Nggak apa-apa kan kalau malam ini kalian tidur bareng, Ra? Lagian udah sah kok, asal nggak keterlaluan aja. Iya, ma, nggak apa-apa kok. Sania beranjak dari kursinya, ia mencolek bahu tegap Raga. Kalau mau main aman, nggak santai aja mah, nggak masuk semua kok, paling cuma kepalanya doang. Ujar pria itu tak tahu malu. Sania tertawa, kemudian meninggalkan pasutri itu di ruang tamu. Santai aja, gue tadi cuma bercanda. Kalau gue mau juga dari kemarin kali udah gue jebol. Aira beranjak dari sofa, menutup telinga rapat-rapat agar tidak mendengar ucapan-ucapan vulgar yang keluar dari mulut Raga. Ternyata seru juga ya godain dia. Selanjutnya, dengan langkah lunglainya Raga masuk ke dalam kamar. Sudah ada Aira yang duduk duduk di tepi kasur. Gadis itu memainkan jari-jari mungilnya di saat pasangan pada umumnya sedang sibuk bulan madu. Hanya merekalah yang sampai saat ini belum pernah tidur bersama. Ini adalah pertama kalinya Raga harus tidur seranjang dengan Aira. Ngapain lo di sini? Mau ikut tidur boleh. Raga menyugar rambutnya ke belakang. Padahal kamarnya ini begitu dingin, tetapi kenapa keringat terus saja menetes dari dahinya. Gadis di hadapannya ini tampak menggoda. Padahal bukan Legionnaire yang Aira pakai, melainkan sepasang piyama Hello Kitty dengan dua saku berbentuk pita. Raga tersadar dari lamunannya. Ia menatap Aira tak minat. Apa? Mau ikut tidur di sini boleh. Raga mengangguk sekali. Kamar lo dipakai nyokap sama adik gue. Untuk malam ini lo boleh tidur di sini. Tapi ingat, lo harus tetap jaga jarak. Nggak boleh kelewat batas. Kening Aira berkerut bingung. Raga menaiki kasur, merangkak pelan mendekati Aira. Kamu mau apa? Aira terlihat gugup dengan jantung yang berdetak kencang. Aira itu belum siap untuk melepas keperawanannya. Sekarang, kalau sampai Raga melakukan itu padanya, Aira tak tahu apa yang akan terjadi pada masa depannya nanti. Taruh di sini. Putus cowok itu kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Aira menundukkan kepalanya. Sejak kapan ada guling di tengah-tengah mereka? Itu wilayah lo dan ini wilayah gue. Lo gak berhak nyingkirin guling. Kalau sampai besok pagi guling itu pindah posisi, lo yang bakal gue habisin, Ra. Senyum di bibir gadis itu mengembang sempurna. Iya, janji. Aira mengatur posisi tidurnya. Ia tak biasa tidur terlentang. Menghadap kiri pun rasanya tak enak. Jika menghadap kanan, ia takut Raga juga tengah tidur menghadapannya. Lo tidur pakai kerudung? Aira menoleh ke sumber suara. Iya. Enggak gerah? Tanya cowok itu seraya menatap langit-langit kamar. Enggak, udah terbiasa. Raga merubah posisinya. Kini tatapan pria itu sepenuhnya terfokus pada Aira. Tipe cowok idaman lo seperti apa? Kenapa nanya begitu? Gue gak suka kalau gue nanya lo malah nanya balik. Tinggal jawab aja, apa susahnya sih? Soleh, akhlaknya baik, amanah, tanggung jawab, berpengetahuan luas, perhatian dan penyayang, menjadikan agama dan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya.
Bagus kalau gitu. Raga mendadak terdiam, matanya berdalih menatap Aira yang kini sedang sibuk memainkan ujung kerudungnya. Gue nggak soleh, gue minim akhlak, gue nggak amanah, teledor, suka lari dari masalah dan nggak ada tanggung jawab. Otak gue nggak secerdas Albert Einstein. Gue cuek dan gue bukan tipikal cowok penyayang. Gue nggak ngerti agama, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Satu lagi, hidup gue acak-acakan. Gue nggak punya pedoman hidup. Gue nggak termasuk cowok idaman lo kan? Tanya cowok itu menggebu-gebu. Aira mengangguk mengiyakan. Sorot matanya menatap Raga penuh kehangatan. Tapi apa boleh aku bantu kamu untuk berubah jadi lebih baik lagi dan bisa memenuhi kriteria cowok idaman aku. Ucapan Aira barusan berhasil membuat Raga terdiam. Sial, kenapa hatinya berdetak sangat kencang. Lihat sekarang, tatapan gadis itu begitu lembut, membuat Raga betah berlama-lama memandangi wajah Aira. Gue mau tidur, besok harus sekolah. Raga membalikkan badannya, ia menarik selimut untuk menutupi wajahnya yang memerah. Sial, ditatap sedemikian rupa oleh Aira berhasil membuatnya salah tingkah. Boleh aku bantu kamu untuk merubah? Tidur sekarang Aira. Sekali lagi lo ngomong, gue perkosa lo sekarang juga. Bersambung.